pilkada tingkat provinsi ya, ataupun pilgub ya. Nah, kita mengambil 4 provinsi di Pulau Jawa. Jadi mulai Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah sampel juga sama, satu provinsi itu untuk 400 TPS. 4 provinsi maka ada 1.600 TPS. Jumlah tenaga yang terlibat di lapangan saja berarti ada sekitar 1.900 ya untuk 4 provinsi. 1.900 orang itu kenapa? Karena satu TPS kan harus ditangani oleh satu interviewer. Sementara yang di pusat data ini jumlahnya sekitar 160 personil ya, termasuk konfirmator, verifikator, dan validator. Saya pikir ini metode yang standar ya. Jadi kita tahu banyak lembaga survei yang melakukan. Biasanya itu yang dilihat adalah jumlah sampelnya dulu. Jumlah sampel ini nanti margin of error-nya berapa. Nah, yang mungkin akan berbeda dari setiap lembaga survei itu adalah sebaran dari sampelnya. Dan ini sangat menentukan sebenarnya. Penentuannya kita melakukan secara systematic random sampling. Ya, jadi kita kan sudah mendapatkan daftar TPS dan jumlah pemilihnya untuk setiap TPS di seluruh provinsi ya. Nah, ini menjadi domain ataupun bahan untuk sampling. Nah, jadi urutannya biasanya dalam satu provinsi itu nanti total ada berapa pemilih ya, kemudian kita butuh berapa sampel, 400 sampel atau 400 TPS. Nah, ini nanti jumlah pemilih itu dibagi dengan 400 untuk mendapatkan intervalnya. Nah, kita memanfaatkan aplikasi online yang formnya itu bisa kita kustomisasi, dan platform ini bisa berjalan secara hybrid, baik ada internet ataupun tidak. Ketika teman-teman di lapangan itu mengirimkan data, maka ada proses data masuk, akan dilihat dulu, dikonfirmasi ya. Jadi ada 2 data yang masuk, data yang diinput dan data acuan berupa foto. Nah, foto, jadi nanti ada foto dan data acuan, nanti akan dikonfirmasi sama konfirmator di pusat data. Dia lihat apakah yang diinput itu sesuai dengan fotonya. Nah, kalau oke, itu akan diteruskan dan masuk ke validator untuk melihat apakah secara logika komponen-komponen yang diukur itu, misalnya kayak suara masing-masing paslon, kemudian suara sah, suara tidak sah, kemudian suara yang tidak digunakan, itu masuk akal atau tidak. Yang terpenting metode dilakukan itu tidak salah. Nah, salah tidaknya itu lihatnya dari mana? Dari margin of error hasil kita. Nah, selama ini kita dalam menentukan sampel, kita targetnya adalah margin of error di bawah 1%. Dan alhamdulillah sampai pelaksanaan kemarin itu kan berarti itu quick count yang ke-18. Ya, 17-18 itu di Februari, karena 17 itu Pilpres, yang ke-18-nya itu Pileknya. Untuk yang Pilpres kita margin of error 0,19, selisih dengan KPU. Sementara kalau yang Pileknya lebih bagus lagi, 0,14.